kenapa sih sekolah harus akreditasi seperti itu. Kemudian, nah untuk yang tahun ini sistemnya masih berfokus kepada dokumen-dokumen yang mungkin sangat menumpuk atau mungkin sama atau bergeser. Ini tentu harus mengubah mindset dari sekolah bahwa beban untuk mengumpulkan ataupun menyiapkan administrasi yang sampai bertumpuk-tumpuk itu yang dinilai memberatkan sekolah itu tidak ada lagi. Yang jelas sekolah mampu untuk menunjukkan kinerjanya dan administrasi ini diperlukan sebagai bukti dukung dari kinerja yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Seperti itu. Jadi halo Sobat Ngarit, selamat datang kembali di podcast Ngarit, ngobrol asyik, reflektif, informatif, dan transformatif. Untuk episode kali ini kita akan membahas terkait dengan mutu pembelajaran di sekolah, yaitu berkaitan dengan akreditasi, yang mana mungkin akreditasi ini di sebagian besar kepala sekolah ataupun guru itu masih menjadi momok yang sangat menakutkan seperti itu ya. Jadi harus menyiapkan tumpukan dokumen, kemudian juga harus menyiapkan waktu lembur-lembur untuk menyiapkan akreditasi seperti itu. Nah, tapi untuk tahun ini, Sobat Ngarit, untuk akreditasi ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk perbedaannya itu seperti apa, kemudian hal apa saja atau dokumen-dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan oleh sekolah, nanti akan kita bahas bersama-sama di podcast episode kali ini, yang mana hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu asesor akreditasi dari BAN PDM, yaitu Ibu Justina Sri Rahayu. Selamat datang Bu Justina di podcast Ngarit. Ya, terima kasih sudah dihadirkan di sini. Baru perdana ini ya Bu ya, kami hadirkan ya Bu ya. Betul. Ya. Semoga kehadiran Bu Justina hari ini bisa memberikan wawasan terutama untuk sekolah-sekolah yang tahun ini akan maju akreditasi seperti itu. Ya Bu Justina, berkaitan dengan akreditasi sekolah yang mana ini sudah dimulai ya Bu ya, dari bulan kemarin, bulan Maret seperti itu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Ibu terkait kenapa sih sekolah harus akreditasi seperti itu. Kemudian apakah akreditasi itu hanya sekedar memberikan nilai A, B, C seperti itu Ibu. Oke, terima kasih. Ya. Proses akreditasi ini merupakan proses yang panjang. Jadi ketika kami sudah mengidentifikasi untuk sasaran akreditasi, maka yang dilakukan di BAN PDM itu mengadakan sosialisasi, dan itu sudah dilakukan di bulan Maret kemarin. Kemudian setelah itu untuk sasaran akan dibukakan pintu di sistem akreditasi IASP 2024 versi 2025 untuk mengisi di Sispena. Nah, kemudian masuk di tahapan pravisitasi, kemudian visitasi, dan juga validasi serta penetapan hasil. Nah, yang dimulai di bulan Maret itu kemarin adalah sosialisasinya. Nah, untuk akreditasi ini tentu penting bagi sekolah. Kenapa? Kalau kita analogikan itu menjadi semacam medical check up. Ya, medical check up untuk tubuh kita, untuk sekolah, apakah sekolah itu masih sehat, tetap bisa menjalankan fungsi-fungsi organnya dengan baik, ya dengan nilai dari akreditasi atau kita sebut dengan peringkat atau predikat akreditasi. Jadi pentingnya untuk penjaminan mutu secara eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional, PAUD dan Sekolah Menengah BAN PDM Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di wilayah Daerah Istimewa dan Yogyakarta. Seperti itu, Mbak. Jadi untuk penjaminan mutu dari sekolah itu supaya ada perbaikan yang berkelanjutan. Ya, kalau di tubuh manusia itu check up-nya ya, apakah sehat atau tidak seperti itu. Nah, biasanya akreditasi itu kan sangat identik dengan kelengkapan administrasi ya Bu ya, yang harus disiapkan seperti itu. Nah, untuk yang tahun ini sistemnya masih berfokus kepada dokumen-dokumen yang mungkin sangat menumpuk atau mungkin sama atau bergeser Ibu. Oke, ya. Terima kasih. Jadi untuk akreditasi di tahun 2026 ini masih menggunakan versi panduan akreditasi di ASP 2024 versi 2025. Belum ada pembaruan di tahun 2026 ini. Untuk komplement BIS-nya yang tadi disebutkan sebagai berbasis administrasi,
sudah bergeser banyak. Ya, kita sudah mengalami transformasi dan kita sekarang berbasis kinerja atau performance based evaluation atau accreditation. Nah, ini tentu harus mengubah mindset dari sekolah bahwa beban untuk mengumpulkan ataupun menyiapkan administrasi yang sampai bertumpuk-tumpuk itu yang dinilai memberatkan sekolah itu tidak ada lagi. Yang jelas sekolah mampu untuk menunjukkan kinerjanya dan administrasi ini diperlukan sebagai bukti dukung dari kinerja yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Seperti itu. Jadi sekolah tidak perlu khawatir ya. Biasanya kan, wah saya harus mengumpulkan dokumen-dokumen terdahulu seperti itu. Jadi sudah fokusnya sudah mulai bergeser seperti itu. Betul. Lebih kepada penjaminan mutunya dan performa sekolahnya seperti itu. Nah, berkaitan dengan instrumennya sekarang Ibu, kira-kira apa saja sih komponen yang dinilai dalam akreditasi Ibu? Oke, baik. Untuk komponen akreditasi itu kita menyangkut ada 4 ya di IASP 2024 versi 2025. Yang pertama kita akan melihat dari proses pembelajaran yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kalau di instrumen ini ada 4 butir yang menembak lah gitu ya, fokus pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Kemudian di komponen yang kedua ada kepemimpinan dari kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah termasuk pengelolaan satuan pendidikan tersebut. Itu ada 5 butir yang menyertainya. Kemudian komponen yang ketiga itu iklim lingkungan belajar sekolah. Nah, iklim lingkungan belajar itu juga ada 5 butir. Jadi kompletnya di ASP 24 versi 25 ini ada 14 butir. Dan satu komponen lagi yang itu di dalam penilaian akreditasi menjadi nilai yang tetap ya, variabel yang tetap karena itu berasal dari hasil belajar siswa. Nah, hasil belajar siswa itu dari dashboard management system di akreditasi diambilkan dari asesmen nasional yang rapat pendidikan yang didapat oleh sekolah. Jadi kita tidak bisa ngutik-utik apapun ya, karena itu adalah rapot dari sekolah yang link yang menjadi bagian dari penilaian di komponen akreditasi. Iya, jadi kelihatan dari rapot pendidikan juga seperti itu ya. Betul. Nah, sekarang ini Bu, berkaitan kalau boleh jujur, dulu itu kan banyak sekolah yang dokumen tersusun secara rapi, lengkap semuanya seperti itu. Tetapi dalam praktek pembelajarannya ternyata dinilai belum bagus seperti itu. Nah, ini tanggapan Ibu sebagai asesor seperti apa Ibu? Oke, mungkin ada benarnya juga kalau ada persepsi, oh sekolah tidak seimbang lah, tidak sejalan, tidak selaras, dokumennya bagus, tetapi ketika kita melihat praktek pembelajarannya ataupun pengelolaannya itu tidak baik. Itu karena yang sistem dari akreditasi yang kemarin memang yang dituntut adalah komplement base-nya gitu. Jadi kelengkapan administrasinya ya ada tidak seperti itu. Dan itu memang banyak sekali dan kita paham betul bahwa banyak juga pihak-pihak ketiga yang menyediakan itu sehingga sekolah itu mudah sekali menduplikasi, kemudian mengadaptasi di sekolahnya, dan sekolah yang punya budget yang lebih tentu dengan mudah menyiapkan hal itu. Jadi kelihatan sesaat disiapkan dengan baik, tertata rapi, tetapi prakteknya, kesehariannya, bagaimana mereka membentuk siswa, mengantarkan mereka pada pencapaian prestasi hasil belajar yang tinggi, terlebih di dalam pembinaan karakternya itu kurang bisa terwakili dengan administrasi yang begitu baik dan rapi tersebut. Nah, terkait dengan instrumen terbaru itu kira-kira bisa mencegah hal seperti itu betul Bu? Oke, di instrumen yang baru ini, yang versi 2024 tahun 2025 ini, tentu kita meminimalisir kegiatan praktek-praktek tersebut. Administrasi itu sungguh dibutuhkan, tetapi sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan itu merupakan bukti dukung. Ya,
prinsip akreditasi ini adalah transparan, jadi antara asesor yang diutus BAN PDM ke sekolah untuk menilai, memverifikasi, kemudian sekolah sebagai asesi ini bisa berkomunikasi, ya bisa berkomunikasi, bisa mengklarifikasi, ya apa-apa Sesuai yang atau tidak. ya sesuai ketidaksesuaian, apa yang diamati, diobservasi, kemudian juga dengan data-data yang ada. Nah, di dalam penggalian data yang dilakukan asesor itu melalui ada 3 sekarang. Ya, kalau yang tahun kemarin itu tahun 2024 itu ada 4, sekarang ada 3. Malah lebih sedikit. Ya, malah lebih sedikit. Kita menggunakan teknik telaah dokumen atau telaah data. Jadi dokumen-dokumen yang sudah disiapkan oleh sekolah, dalam hal ini sekolah juga terlebih dahulu itu menyiapkan yang disebut deskripsi kinerja asesi. Jadi sekolah menggambarkan kinerjanya dan melengkapi dengan bukti dukung yang sudah mereka upload di Sispena. Dan asesor sebelum datang di kegiatan visitasi sudah mempelajari. Ya, jadi betul-betul kontekstual sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sekolah. Nah, kedatangan dari asesor ini untuk menelaah data, kesesuaian antara apa yang diupload oleh sekolah dengan kenyataan yang ada, kemudian ada kegiatan observasi, ada observasi lingkungan belajar, kemudian observasi pembelajaran di kelas, ya, dan juga kegiatan-kegiatan di luar kelas dan wawancara, ya wawancara baik untuk guru, untuk tenaga kependidikan, kemudian untuk siswa, untuk orang tua, untuk komite, untuk yayasan, dan tentu kepala sekolah sebagai pimpinan. Jadi kita adakan triangulasi data melalui apa yang dituliskan sekolah di DKA, kemudian apa yang ditemukan oleh asesor melalui pengumpulan data, melalui wawancara, kemudian telaah dokumen, dan juga dari sisi observasi. Nah, dengan demikian persepsi administrasi yang menentukan itu akan otomatis terminimalisir sendiri, karena kita yang penting adalah kinerja yang ditunjukkan, ya ditunjukkan oleh sekolah, kemudian dibuktikan, dan kinerja itu membawa perubahan bagi kualitas dari sekolah tersebut. Nah, ini sedikit pertanyaan kritis nih, Bu. Mungkin yang masih menjadi beban di benak-benak Bapak Ibu kepala sekolah ataupun guru yang sekolah akan akreditasi seperti itu. Seberapa objektifkah penilaian dari asesor terkait dengan akreditasi sekolah, Ibu? Oke, baik, objektivitas ini ya. Objektivitasnya, Ibu. Apakah ada unsur-unsur seperti apa? Oke. Nah, baik, kebetulan saya itu terlibat di kegiatan akreditasi sudah di tahun 2010 dan saya resmi jadi asesor certified ini ya, itu di 2014. Kemudian tes lagi ketika habis kita ikut lagi ya, dan terakhir di tahun kemarin di 2025. Sebelum kami diterjunkan ke sekolah sebagai asesor, kami juga diminta untuk membuat kesanggupan, ya, kemudian kami dibekali dengan penyegaran materi-materi apa yang harus dilakukan asesor, kemudian lebih utama lagi kami menandatangani fakta integritas. Dan saya yakin dengan fakta integritas ini dan juga kompetensi yang kami miliki, kami memiliki professional judgment ya untuk menentukan sekolah ini, kemudian memberikan penilaian sesuai dengan selayaknya sekolah itu mendapatkan. Gitu. Jadi objektivitas itu bisa diandalkan seperti istilahnya itu. Sudah ada sumpahnya ya. Iya, betul. Nah, mungkin sebagai asesor Ibu ya, menurut pengalaman Bu Justin sendiri sebagai asesor, masalah terbesar apa yang sering dihadapi oleh sekolah-sekolah yang akan akreditasi, Ibu? Oke, masalah ya, ini masalah yang kami ketika kebetulan saya pengawas sekolah. Jadi selain kami sebagai asesor kan
saya mendampingi sekolah-sekolah binaan saya, ataupun juga karena dulu saya menjabat sebagai koordinator pelaksana akreditasi di Kabupaten Kulon Progo, maka jenjang SD, SMP itu juga kami sambangi. Jadi saya melihat bagaimana sekolah itu kesulitannya di dalam mempersiapkan akreditasi. Yang pertama tentu ketakutan sendiri, ketakutan dari sekolah ini bahwa aduh kok saya diakreditasi kan gitu, beban. Jadi sekolah itu menjadikan akreditasi itu sebagai momok atau beban. Itu yang membuat sekolah sulit untuk bertumbuh lah terkait dengan mindset akreditasi ini. Kemudian yang kedua, sekolah itu sudah melakukan program-program yang mestinya bisa sebagai bukti dukung yang bisa dituliskan di dalam deskripsi kinerja asesinya. Namun pengarsipannya atau pendokumentasiannya terkait dengan program-program yang sudah dilaksanakan itu kurang ya. Jadi hilang atau kemana. Alhasil ketika mau akreditasi itu harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang baru, mencari-cari seperti itu. Padahal sudah mereka lakukan gitu. Jadi hanya inventarisasi dari dokumen. Nah, untuk itu maka saya sering mengimbau pada sekolah itu untuk tidak apa-apa, PD harus menyimpan untuk dokumen-dokumen, kegiatan-kegiatan itu, foto-foto, video-video, dan mempublisnya di akun sosial media sekolah ataupun di web sekolah, sehingga ketika butuh itu tinggal ambil dari situ, seperti itu. Nah, kesulitan yang lain adalah pergantian kepemimpinan di sekolah. Nah, bergantian kepemimpinan sekolah itu menjadi sesuatu juga permasalahan karena kepala sekolah yang baru itu agak sungkan ketika meminta dokumen-dokumen yang dibawa oleh kepala sekolah yang sudah pindah seperti itu. Jadi mereka harus mempersiapkan yang baru dan dokumen-dokumen yang sudah ada tidak tahu entah kemana atau menyimpannya kemana, seperti itu yang terjadi. Saya amati ya kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tips Bu agar sekolahan tenang dalam menghadapi akreditasi Bu? Tentu ketika mengatakan bahwa sekolah itu tenang menghadapi akreditasi, ya itu ya pasti sekolah khawatir ya. Jadi tidak bisa tenang karena apa yang tidak siap, yang kita katakan itu sebagai ketakutan atau kelemahan dari sekolah ya di akreditasi. Tip dan triknya ketika sekolah itu tahu bahwa masa akreditasi atau masa sertifikat akreditasinya mau habis ya, paling tidak di tahun terakhir itu mereka sudah bersiap, prepare supaya tidak dadaan. Karena yang dadaan itu kan hanya tahu goreng gitu ya, tahu bulat gitu ya. Jadi tidak bisa dadaan itu. Nah, kemudian mereka mempersiapkan kurikulumnya, kemudian RKT-nya, RKAS-nya itu yang klop gitu. Ya, saya mengamati bahwa sekolah punya RKT, semua sekolah punya RKAS, tapi begitu disandingkan itu loncat-loncat seperti itu. Kemudian juga benang merahnya tidak ketemu. Kemudian banyak sekali juga kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang tidak diterapkan di RKT. Nah, sekolah itu menganggap yang namanya program itu yang bisa dibiayai oleh dana pos ya, oleh di pendanaan itu di RKAS. Padahal kan tidak seluruh program itu yang terutama yang menjadi program reguler itu kan tidak harus dibiayai karena itu menjadi program rutin dari sekolah dan itu harus juga dicatat. Nah, ketika sudah muncul di RKT, sekolah juga harus berani mencantumkan itu di kalender sekolah. Bulan ini, minggu keberapa, apa yang sekolah lakukan. Kalau sudah merencanakan dengan baik sampai dengan di agenda yang melalui kalender pendidikan masing-masing sekolah, maka sekolah juga mendokumentasikan seluruh kegiatan itu, menertibkan administrasi, baik proposal, kemudian pelaporannya, dan menyimpannya di
Google Drive, ataupun juga untuk yang video-video bisa diupload di akun sosial media atau web sekolah. Dan saya pikir kinerja inilah yang nanti akan terlihat ya, dan bisa diperlihatkan melalui deskripsi kinerja asesi, dan ketika nanti asesor datang tinggal memverifikasi bahwa itu betul sudah menjadi habit, sudah menjadi budaya mutu yang ada di sekolah. Nah, terkait budaya mutu Ibu tadi, kan akreditasi sekarang bukan hanya sekedar pengumpulan dokumen, tapi juga penjaminan budaya mutu sekolah. Bagaimana cara membangun budaya mutu itu sendiri, Ibu, di sekolah menurut Ibu asesor ini? Jadi, membangun budaya mutu, yang namanya budaya itu kan berarti itu sudah menjadi habit atau kebiasaan ya. Menjadi kebiasaan itu tidak hanya sekali dilakukan ya, tidak dadaan untuk dilakukan, tetapi memang betul diprogramkan, direncanakan dengan baik, dan rencana itu menjadi program setidaknya lah itu yang dilakukan tahunan atau setiap semester, dan kita bisa lihat dari progresnya itu. Kalau hanya dilakukan sesaat kan belum terlihat dampaknya. Dampaknya bagi hasil belajar siswa, peningkatan karakter siswa juga belum terlihat. Nah, budaya mutu inilah yang harus menjadi ukuran bagi teman-teman di sekolah, kepala sekolah maupun guru maupun tata usaha sendiri, bahwa mereka harus bersinergi untuk menjadikan pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah yang baik ini, kemudian program-programnya dilakukan secara berkelanjutan, kemudian refleksi dan dilakukan perbaikan secara berkelanjutan di tahun berikutnya, ya, sehingga visi dan misi sekolah itu akan tercapai melalui program-program yang dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dan salah satu penjaminan mutu yang dilakukan eksternal untuk mengawal budaya mutu yang ada di sekolah itu melalui akreditasi yang dilakukan oleh Bank PDM. Seperti itu. Baik Sobat Ngarit, dari obrolan kita hari ini kita belajar bahwa akreditasi sebenarnya bukan sekedar penilaian, tetapi juga proses refleksi bagi sekolah. Nah, dari obrolan kita hari ini kita belajar bahwa akreditasi sebenarnya bukan sekedar penilaian, tetapi juga proses refleksi bagi sekolah. Jika harus dirangkum dalam satu pesan untuk para guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia, khususnya di Kulon Progo, mungkin pertanyaan terakhir Ibu Isti, akreditasi sekolah seharusnya dimaknai seperti apa, Ibu? Oke, terima kasih. Kalau saya, akreditasi sekolah harus dimaknai sebagai kesempatan untuk cermin mutu. Jadi sekolah bisa mengecek mutunya melalui medical check up dari instrumen akreditasi itu sehat atau tidak, bisa melayani siswa sebagai subjek pusat dari stakeholder yang ada di sekolah, ya. Kemudian di refleksi itu, refleksi mutu ini sekolah sadar ataupun memiliki kesadaran ada hal-hal yang masih bisa ditingkatkan, ya. Jadi ketika sudah mendapatkan predikat A, B, C, ya, D tidak ya, ya, dari badan akreditasi, kemudian ada rekomendasi yang diberikan, sekolah harus menjadikan hal tersebut sebagai refleksi untuk peningkatan mutu ke depannya. Saya membayangkan ketika sekolah itu tidak mendapatkan kesempatan akreditasi, sekolah akan berada pada titik kenyamanan dan merasa nyaman, tidak diogreh-ogreh, tidak ada upaya untuk kembali ke reflect tadi, sebagai mirror tadi, sebagai kaca, aku pantes dong, aku melayani dengan baik, aku sehat tidak, itu mereka akan terbuai dan tidak ada perubahan yang terjadi. Nah, sekolah harus melihat akreditasi sebagai kesempatan untuk cermin mutu itu. Ketika bercermin masih ada kekurangan, sekolah akan merefleksikan diri untuk berubah dan memperbaiki diri ke mutu yang lebih baik. Seperti itu. Jadi luar biasa sekali. Harusnya memang sekolah itu tidak perlu takut ya
untuk melaksanakan akreditasi Akreditasi, seperti itu, ya. karena ibaratnya jangan terlalu lengah di zona nyamannya seperti itu. Ya. Baik Bu Yusti, terima kasih sekali atas pencerahannya hari ini. Semoga apa yang kita sharingkan, obrolkan hari ini punya banyak sekali manfaat dan terutama membantu sekolah-sekolah yang tahun ini akan melaksanakan akreditasi seperti itu. Saya ada pantun ya Oh, untuk boleh, mengakhiri boleh, ini boleh. ya. Oke, ini saya sudah siapkan pantun untuk teman-teman khususnya yang akan melaksanakan akreditasi, baik yang ada di tahap 1 ya ataupun juga di tahap berikutnya. Belajar giat di siang hari, guru membimbing penuh makna. Akreditasi bukan sekedar administrasi, tapi mutu nyata untuk kemajuan semua. Satu lagi nih, ya. Dokumen rapi tak jadi ukuran. Yang utama adalah layanan pembelajaran. Sekolah maju harus penuh keberanian dan akreditasi jadi cermin kemajuan. Semangat untuk mengikuti akreditasi, sukses, dan kita akan terus berubah demi pendidikan yang bermutu untuk semua. Ya, luar biasa sekali pantunnya. Ya baik Sobat Ngarit, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Lina Widya selaku host hari ini, mohon izin undur untuk pamit. Terus stay di frekuensi positif karena inspirasi pendidikan nggak akan pernah berhenti. Untuk Sobat Ngarit yang akan ada pertanyaan-pertanyaan, bisa nanti tuliskan pertanyaannya di kolom komentar seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali, Ya, Bu. senang bisa sharing di sini. Nanti next mungkin dengan materi-materi yang lain.